Halo semua, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang pada pelajaran akuntansi kelas 12. Oke, Bapak harap semua bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut materi kita yaitu tentang kertas kerja ya, kertas kerja. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya jurnal penyesuaian. Sebelum kita masuk kertas kerja ini, Bapak harap kalian semua sudah mengerjakan tugas yang saya berikan, yaitu tentang ayat jurnal penyesuaian kemarin ya. Karena contoh soal nanti dalam pengerjaan kertas kerja ini, Bapak ambil dari eh, tugas yang sudah kalian kerjakan ya. Jadi dicatat juga neraca saldonya dan dicatat juga jurnal penyesuaiannya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita lihat dulu pengertian dari kertas kerja. Kertas kerja atau disebut juga dengan neraca lajur merupakan kertas berkolom yang digunakan untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan, terutama laporan laba rugi dan neraca ya. Jadi nanti akun-akun apa saja yang ada di laba rugi dan neraca pasti kalian tahu nantinya ya. Oke, kita lihat dulu tujuan dari kertas kerja. Tujuannya adalah untuk membantu akuntan mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara cepat ya. Kondisi keuangan perusahaan secara cepat. Tentunya untuk mengetahui apakah laba atau rugi. Itu tujuan yang paling utama ya dalam menyusun laporan keuangan. Dalam menyusun kertas kerja ada 5 kolom ya. 5 kolom. Ya, ada neraca saldo penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan neraca. Tentu dalam setiap 5 kolom ini mempunyai debit dan kredit ya. Jadi untuk menyusun kertas kerja ini adalah yang paling sering dipakai ya, yang paling sering dipakai. Oke. Kemudian langkah-langkah dalam penyusunan kertas kerja. Yang pertama itu memasukkan data yang ada di neraca saldo ya, data-data yang ada di neraca saldo. Kemarin sudah belajar kita bagaimana itu menyusun neraca saldo. Kemudian memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian ya. Ini dia. Ingat, debit dan kredit harus sama ya. Sama juga dengan neraca saldo. Debit dan kreditnya harus sama. Kemudian mengisi kolom neraca saldo disesuaikan ini. NS, neraca saldo disesuaikan. Hasil gabungan saldo di kolom neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian. Hasil gabungan saldo yang kedua ini, neraca saldo dan penyesuaian. Setelah itu pastikan nanti sisi debit dan kredit sama ya. Untuk lebih dalamnya nanti kita bahas di contoh soal. Kemudian kolom yang selanjutnya itu mengisi kolom laba rugi dari saldo di neraca saldo disesuaikan. Bisa dipahami ya, dari saldo di neraca saldo disesuaikan khusus akun nominal. Oke, apa saja itu akun nominal? Yaitu akun beban dan pendapatan ya. Akun beban dan pendapatan itulah akun nominal. Jika sisi kredit lebih besar, maka perusahaan laba ya. Jika sisi kredit lebih besar, maka perusahaan laba. Namun jika sisi debit lebih besar, maka perusahaan nanti akan mengalami kerugian ya. Mungkin kalian masih bingung ya, nanti kita perhatikan contohnya biar lebih paham. Kemudian yang terakhir, mengisi kolom neraca dari saldo di neraca saldo disesuaikan ya. Jadi kolom neraca ini didapat dari saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan ya. Khusus akun real ya. Jadi yang neraca ini nanti hanya akun real. Akun real itu terdiri dari harta, utang, dan modal. Ingat saja HUM ya. HUM, harta, utang, dan modal. Setelah itu dijumlahkan. Sisi debit dan kredit memang nanti tidak sama. Namun selisihnya harus sama besar dengan selisih laba atau rugi. Oke, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut. Oke, sebelum kita masuk ke contoh kertas kerja, perhatikan dulu sebentar tentang tugas yang Bapak kirim minggu yang lewat ya. Ini merupakan neraca saldonya. Neraca saldonya, saldo normalnya itu adalah 773.510.000 ya. Ini dia saldo akhirnya ya. Saldo akhir dari neraca saldo ya.
di mana debit sama kredit harus sama. Kemudian ayat jurnal penyesuaiannya. Ayat jurnal penyesuaiannya ini dia ya, A sampai G kemarin. Ada beberapa soal itu ya. Silahkan dicek sebentar dengan apa yang kamu kerjakan. Kalau ada perbedaan angka atau perhitungan, silahkan nanti ditanyakan kepada saya. Inilah yang sudah benar ya, dicek masing-masing. Saldo akhirnya nanti 108.460.000. Oke. Ini dia neraca saldonya dan ini dia ayat jurnal penyesuaiannya ya. Walaupun kalian sudah kirim, nanti akan saya koreksi. Oke, diperbaiki kalau ada kesilapan angka dalam perhitungannya. Oke, setelah ini selesai neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian, baru kita masuk ke kertas kerja. Karena saldo-saldo dari yang kedua ini, inilah yang akan kita pakai di kertas kerja. Maka harus siap dulu neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Kita masuk ke kertas kerjanya ya. Ini dia kertas kerjanya. Ya, ada dia tadi 10 kolom. Ada neraca saldo 2, penyesuaian 2, neraca saldo disesuaikan, laba rugi di 2 kolom, kemudian neraca ada 2 kolom. Oke, ini nama akun ini wajib ini ya. Jadi ini kita ibaratkan ini wajib, sudah tidak usah dihitung lagi. Yang ini kita hitung maksudnya ada 10 ya. Yang pertama itu ada nama perusahaan, kemudian kegiatan yang dilakukan, kemudian periode akuntansi selama 1 periode. Ini dia tadi saldo dari neraca saldo tadi. Kita masukkan ke kolomnya ya, kolom neraca saldo. Kita pindahkan tadi dari sini. Kita pindahkan dari sini ke kertas kerja. Saldonya tadi 773.510.000. Ini dia kita pindahkan semua ke kolom ini. Kemudian ke jurnal penyesuaian ya, jurnal penyesuaian yang ada di sini kita pindahkan juga ke sini, jurnal penyesuaian. Misalnya yang pertama itu kita lihat di sini beban perlengkapan pernikahan pada perlengkapan pernikahan. Ini dia, beban perlengkapan pernikahan pada perlengkapan pernikahan. Oke, pertanyaannya, kenapa tidak berurut sama seperti neraca saldo ya? Kalau dia penyesuaian, kita tidak urutkan lagi, tapi kita lihat pasangannya yang ada di neraca saldo. Paham ya? Kita lihat pasangannya yang ada di neraca saldo. Contohnya seperti ini. Di sini katanya beban perlengkapan pernikahan pada perlengkapan pernikahan ya. Beban perlengkapan pernikahan pada perlengkapan pernikahan sebesar 60.250.000. Kita lihat di sini. Beban perlengkapan pernikahan. Karena di neraca saldo ini, di akun-akun neraca saldo ini tidak ada yang namanya beban perlengkapan pernikahan. Tapi perlengkapan pernikahan ada. Mana dia? Ini dia. Perlengkapan pernikahan ada. Oke, biar saya tanda ya. Oke, ini perlengkapan pernikahan ada. Ini dia kan. Beban perlengkapan pernikahan pada perlengkapan pernikahan ya. Seperti ayat jurnal penyesuaian tadi. Beban perlengkapan pernikahan pada perlengkapan pernikahan. Beban perlengkapan di debit dan perlengkapan pernikahan di kredit. Ini dia ya. Beban perlengkapan di debit pada perlengkapan pernikahan di kredit. Gitu dia. Kita samakan dia di debit dan di kredit. Ini contohnya ya. Kemudian kita ambil contoh kedua misalnya. Beban perlengkapan kantor ya. Karena tidak ada akun di neraca saldo beban perlengkapan kantor, ya yang kedua ini. Beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor ya. Beban perlengkapan kantor tidak ada, maka kita buat di bawahnya ya, beban perlengkapan kantor. Yang kedua ini ya, beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Kan di akun neraca saldo ada dia perlengkapan kantor. Mana dia? Kita cari perlengkapan kantor. Ini dia ya. Perlengkapan kantor. Kita hapus dulu ini biar jangan bingung. Oke, ini dia. Beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Beban perlengkapan sebesar 13 juta di debit dan perlengkapan kantor di kredit ya. Ini dia jurnal penyesuaian 13 juta. Oke, bisa dipahami ya. Harus sama debit dan kredit. Kemudian
Yang kedua, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Kita lihat ada nggak beban asuransi di akun neraca saldo, beban asuransi. Tidak ada ya beban asuransi ya, makanya kita buat di bawahnya beban asuransi. Oke, beban asuransi kita tandai biar bisa dilihat. Ini dia beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ini asuransi dibayar di muka. Oke, ini dia beban asuransi. Tadi katanya beban asuransi sebesar 1.400.000 di debit dan asuransi dibayar di muka sebesar 1.400.000 di kredit. Ini ya beban asuransi di debit 1.400.000 dan asuransi dibayar di muka 1.400.000 juga di kredit ya. Oke, bisa dilihat ya. Oke, intinya kalau jurnalnya tidak ada di neraca saldo ini, akunnya maksudnya, akun-akun di jurnal penyesuaian ini tidak ada di neraca saldo, maka kita tambahi di bawah sini ya. Kita tambahi di bawah sini. Tetapi kalau ada keduanya, langsung kita tambahkan saja di keduanya, tapi di kolom penyesuaian. Oke, jangan di kolom di neraca saldo. Begitu juga nanti selanjutnya pada beban penyusutan, akumulasi penyusutan, ada enggak di sini di neraca saldo akunnya dan seterusnya. Oke, bisa dilanjutkan nanti. Kemudian kita masuk kolom neraca saldo disesuaikan. Oke, sebelum kita masuk ke sini, pada buku besar kita sudah belajar kalau dia berjumpa debit dengan debit, maka ditambahkan. Kalau dia berjumpa debit dengan kredit, maka dikurangkan. Begitu juga sebaliknya, kalau jumpa kredit dengan debit, maka dia dikurangkan. Kalau berjumpa kredit dengan kredit, maka dia ditambahkan. Intinya kalau sejenis dia berjumpa, maka ditambahkan. Kalau berbeda dia, maka dikurangkan. Oke. Di sini katanya, neraca saldo disesuaikan itu hasil dari neraca saldo dengan penyesuaian ya, penjumlahannya, penggabungannya gitu. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama itu akun kas ya, akun kas 45.300.000 ya, otomatis nilainya sama ya, karena tidak ada di sini pengurangannya baik di debit maupun di kredit ya, maka langsung saja kita turunkan ke sini ya, 45.300.000. Begitu juga dengan piutang. Oke, kita perhatikan perlengkapan pernikahan. Oke, ini ada berjumpa di kredit kan 110.250.000 dengan 60.250.000. Oke, otomatis ini kita kurangkan ya, 110 juta ini kita kurangkan dengan 60 juta ini, maka dapat hasilnya 50 juta ya. Maka debit dengan kredit, ini kan debit dengan kredit, maka itu dikurangkan ya, 110.250.000 dikurang 60.250.000, maka dapat hasilnya 50 juta. Oke, makanya jangan sampai salah di kolom neraca saldo dan penyesuaian. Kalau salah nanti masukkan di sini, otomatis nanti neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan neraca pasti salah juga. Oke, ingat penyesuaian harus sama debit dan kredit ya, 108.460.000. Harus sama di sini 108.460.000. Oke. Kita ambil contoh selanjutnya. Contoh perlengkapan kantor ya. Perlengkapan kantor di sini posisi debit 38 juta. Yang kita lihat di penyesuaian ya. Ini posisinya di kredit sebesar 13 juta. Maka karena debit dengan kredit, maka kita kurangkan 38 juta dikurang 13 juta, maka dapat hasilnya 25 juta. Oke. Begitu juga dengan asuransi dibayar di muka. Ini debit dengan kredit. Oke, coba kita lihat akumulasi penyusutan peralatan pernikahan ya. Ini di neraca saldonya posisinya di kredit. Kemudian di penyesuaiannya juga posisinya di kredit. Maka ini kan sejenis. Maka kita tambahkan 3.500.000 ditambah 3.500.000, maka dapat hasilnya 7 juta. Oke, bisa dipahami ya. Begitu juga dengan selanjutnya. Oke, diteruskan nanti nih. Kemudian setelah kalian sesuaikan ini neraca saldo dengan penyesuaian,
ya neraca saldo disesuaikan, maka hasilnya itu harus sama ya. Harus sama nanti debit dan kreditnya. Ingat, harus sama. Oke. Setelah kalian tambahkan atau kurangkan dari neraca saldo ke penyesuaian. Harus sama nanti debit dan kredit. Kalau beda dia berarti ada salah kalian pencatatannya. Kemudian kita masuk kolom laba rugi. Seperti penjelasan saya tadi, yang di kolom laba rugi itu hanya akun nominal ya. Akun nominal. Sebelum kita masuk akun itu ada 5 ya, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi yang di laba rugi itu hanya akun pendapatan dan beban. Pendapatan bertambah di mana? Di kredit. Beban bertambah di mana? Di debit. Oke. Kita lihat akun-akun pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa sebesar 380 juta ya. Kita lihat di sini ya. Pendapatan jasa 380 juta. Kemudian pendapatan sewa. Oke, pendapatan sewa. Kita ambil dari sini ya. Bukan dari sini lagi kita ambil, tapi dari sini kita ambil. Dari saldo neraca saldo disesuaikan. Paham ya? Dari saldo neraca saldo disesuaikan. Oke, kita ambil dari sini saldonya 21.825.000. Kemudian pendapatan apa lagi? Pendapatan bunga. Kita ambil dari sini. Ya, pindahkan ke sini dia. Kemudian pendapatan kita lihat ada lagi pendapatan. Oke, tidak ada lagi ya. Maka selanjutnya adalah beban. Oke, beban. Yang pertama itu beban gaji. Ya, beban gaji 46.500.000. Kemudian beban listrik. Oke, dari sini beban listrik ya. Kemudian beban iklan. Oke, 20 juta ke sini. Beban penyusutan 7 juta. Ini beban penyusutan ada 3 ya. Kemudian di sini beban perlengkapan pernikahan ada 60.250. Kemudian beban perlengkapan kantor ada 13 juta. Kemudian beban asuransi. Ya, beban asuransi ada 1.400.000. Oke, ingat ya, yang di laba rugi hanya akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Setelah itu kita tambahkan ke sini posisi kreditnya ada 404.050.000. Sementara posisi debitnya ada 204.270.000. 204.270.000 ya. Seperti di awal yang saya katakan tadi, kalau lebih besar kreditnya, maka itu untung ya, laba. Kalau lebih besar kredit daripada debit, maka dia laba. Oke, untuk mencari laba rugi itu pendapatan dikurang beban ya, pendapatan dikurang beban. Pendapatannya ada segini, bebannya ada segini, maka dia mendapat laba sebesar 199.780.000. Seperti yang saya jelaskan tadi, kreditnya lebih besar daripada debitnya, maka perusahaan mendapat laba sebesar 199.780.000 ya. Maka kalian tambahkan ke sini jumlah akhirnya supaya sama dia debit dan kredit ya. Ini turunkan saja langsung dia. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita masuk kolom yang terakhir, yaitu kolom neraca. Di kolom neraca adalah akun real ya, akun real. Akun real itu adalah HUM ya. HUM tadi harta, utang, dan modal ya. Melihat posisi harta berapa, utangnya berapa, dan modalnya berapa. Oke, berarti kita masukkan harta, utang, dan modal saja ya. Kita masukkan ini. Yang pertama itu kas ya, kemudian piutang ya. Intinya selain pendapatan dan beban ya. Selain pendapatan dan beban, karena kita sudah memakainya di laba rugi. Oke. Berarti pindahkanlah dia ke sini semua. Ya, oke, pindahkan ke sini semua. Karena ini sudah kita pakai pendapatan tadi, tidak usah lagi. Begitu juga sebaliknya di sini. Sewa dibayar di muka, diterima di muka, kemudian piutang, iklan dibayar di muka, kemudian utang gaji ya. Oke, setelah kalian pindahkan ke sini, maka totalkan dia. Totalkan dia, debit sekian dan kreditnya sekian. Oke, maka kurangkan dia debit dan kredit ya. Kurangkan debit dan kredit. Ingat, selisih neraca harus sama dengan selisih laba rugi ya, seperti yang di awal tadi. Selisih neraca
harus sama dengan selisih yang ada di laba rugi. Selisih neraca ini ada sebesar 199.780.000, sama dengan selisih laba rugi ini ya, 199.780.000. Oke, seperti itulah pengerjaan dari kertas kerja. Cukup rumit ya. Intinya neraca saldo dan penyesuaian harus tepat kalian mengisinya ya. Intinya harus tepat debit dan kreditnya. Kalau neraca saldo tinggal pindahkan saja dari sini, masukkan ke kertas kerja ini ya. Totalkan di sini ya. Kemudian penyesuaiannya seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, pindahkan dari sini. Saldonya juga harus sama, debit dan kredit. Oke. Kalau masih kurang paham bisa ditanyakan kepada saya. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Bapak harap kalian bisa memahaminya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.